Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, mahasiswa-mahasiswi Said Sabik Prodi PAI semester 1 yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita bersama-sama mari kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk kembali di semester ini pasca ujian tengah semester yang lalu, sehingga kita sudah mempelajari 8 materi yang sudah kita pelajari bersama, baik melalui diskusi, dialog dengan tugas baik individu maupun kelompok dari apa yang ditugaskan oleh Bapak di materi pendidikan agama Islam di Prodi PAI STAI Said Sabik di Indramayu. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita ke jalan yang benar, dan beliau adalah sebagai kelak pada yaumil akhir, yaumil hisab, kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, kali ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya pada mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu pada materi pertemuan di minggu ke-9. Jadi kita ada 14 pertemuan. Karena kita sudah UTS kemarin, jadi tinggal sisa sekitar 6 pertemuan kembali untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Dan pada pertemuan minggu ke-9 ini, Bapak beri judul yaitu kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Ini judul yang sangat menarik, judul yang bagi kita sebagai umat Islam merasa bangga karena Islam dulu pernah mencatatkan tinta emas di dalam peradaban dunia. Nah, kita mulai saja mahasiswa-mahasiswi yang Bapak banggakan. Tapi harapannya ya, ada 3 harapan kepada mahasiswa-mahasiswi Said Sabik ketika sudah mengetahui dan mempelajari materi ini. Harapan yang pertama adalah agar mahasiswa dan mahasiswi tawadhu, rendah hati sebagai pribadi atau ilmuwan dan profesional. Harapannya, karena Islam dulu pernah jaya, jadi jangan sombong. Jadi kita dulu pernah menjadi generasi emas. Dan yang kedua, agar mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan ketika ditanya tentang di mana kontribusi Islam dalam perkembangan sejarah peradaban dunia, apa saja kontribusinya. Dan yang terakhir, tentu mahasiswa harus kritis, mampu menjadikan kasus baik secara individu maupun kelompok yang sudah kita bentuk di forum ini, di perkuliahan ini, sehingga nanti ketika ada tugas, ada permasalahan, bisa kita selesaikan dengan cara dialog, dengan cara diskusi, dari tugas dari makalah ataupun jurnal ataupun lainnya yang Bapak tugaskan kepada kalian semuanya. Itu harapannya. Jadi harus memberikan kajian kasus. Sehingga sebelum kita lanjut ke materi ini, ada pertanyaan. Tentu kita semuanya ini ada pertanyaan di dalam benak kita. Bagaimana kontribusi Islam dalam mengembangkan peradaban dunia? Ini yang
Gimana sih Islam itu dulu bisa jaya? Seperti apa sih perjalanannya? Nah, kita awali saja dari sini. Dan itu diakui bukan oleh orang Islam. Islam jaya, Islam maju itu diakui oleh para misionaris, orang Barat, orang Eropa. Contohnya, buku The New World of Islam, karya Lot of Student. Dia mengatakan bahwa peta sistematis terkait perubahan dan perkembangan peradaban Islam mulai dari peradaban Yunani, kemudian peradaban Islam, sampai kemudian ke peradaban Barat. Bahkan ada kata-kata yang menarik yang ditulis oleh dia di dalam bukunya itu. Apa dia tulis? Dia tulis, dia Muhammad membawa ajaran tauhid bersih dari segala kekhurafatan dan kebatilan. Berbondong-bondong mereka keluar dari gurun-gurun tandus untuk melakukan seluruh bumi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena Islam bagai badai topan berembus dari padang pasir, menerjang dinding Jazirah Arabia dan menemui bangsa dan daerah yang jiwanya sedang kosong, yakni dua kerajaan Bizantium dan Persia yang sepintas lalu tampak megah. Itu bisa kita raih masuk ke dalam penyebaran Islam pada saat itu. Jadi mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi utusan terakhir yang ajarannya keesaan kepada Allah. Ini diakui oleh si Lot of Student ini. Kemudian diperkuat kembali oleh siapa? Oleh Toby Hoof dalam bukunya The Rise of Early Modern Science. Dia mengatakan Islam itu mulai maju dari abad 8 hingga akhir abad ke-14. Ilmu pengetahuan Arab, yaitu Islam, barangkali pada saat itu adalah sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan China. Padahal waktu itu Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun dari Cina. Tetapi orang Barat mengakui pada tahun itu abad ke-8 hingga abad ke-11 mengalami sains yang maju ini. Sehingga apa dasarnya? Nah, ini yang paling penting, mahasiswa-mahasiswi yang silakan dicatat oleh kalian. Ada empat bukti kemajuan peradaban Islam pada saat itu. Pertama, apa? Karena adanya keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan, seperti berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad, kemudian berdirinya Masjid Al-Azhar yang sekarang menjadi Universitas Al-Azhar, yaitu di Mesir, Kairo, kemudian berdirinya Masjid Qarawiyun yang kemarin kita Piala Dunia, Maroko menjadi semifinal masuk. Itu karena memang dia juga salah satu pencetak sejarah dalam peradaban dunia dulu. Masjid Qarawiyun ini semua dikumpulkan di situ. Keilmuan, pustaka keislaman, semua ada di dalam masjid. Dan yang kedua yaitu apa? Peninggalan karya-karya intelektual Muslim yang sudah kita pahami semua, yang sudah kita tahu semua. Ibnu Sina dengan ahli kedokterannya dan ahli filsafatnya, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Adanya penemuan intelektual untuk budaya dan tradisi. Seperti apa penemuannya? Pertemuan kertas, itu orang Islam yang menemukan. Karpet, orang Islam. Kalender, orang Islam. Pesawat, Al-Khawarizmi, orang Islam. Semua. Ini adanya penemuan intelektual. Kemudian, dan yang paling penting, yang keempat adalah apa? Karena
Karena konsep Islam itu masuk satu bagian dalam konsep iman, ihsan dan takwa. Islam itu tidak lepas dari itu. Islam, iman, ihsan dan takwa. Kenapa? Kalau kita sudah Islam, kita merasa silm, tenang. Salam, damai. Salam, selamat. Kemudian melahirkan iman. Iman itu apa? Merasa al-aman, rasa aman. Orang Islam itu rasanya aman. Kemudian apa? Orang Islam itu kalau dikasih amanah bertanggung jawab. Kemudian setelah itu akan menjadi ihsan. Itu apa? Hasanah, indah, husn, kebaikan dan takwa. Inilah yang terakhir, yaitu takwa. La'allakum tattaqun. Itu yang menjadi umat yang mulia. Nah, sehingga lebih detail lagi, Harun Nasution, Profesor Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam itu menjadi 3 periode. Pertama apa? Periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan periode modern. Nah, lebih cepat ya mungkin karena waktu berjalan. Nah, di periode klasik ini perlu kita ketahui, tentu kita mengenal di tahun 650 Masehi sampai 1250 itu kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa itu, pada zamannya 4 khalifah ini, Islam mulai menyebar di seluruh wilayah semenanjung Arab. Penaklukan Islam itu terhadap wilayah Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Dan kemudian dilanjutkan setelah Khulafaur Rasyidin selesai, masuk ke dinasti Umayyah di 661-750 Masehi. Ekspansi Islam semakin luas, semakin ke Syria, ke Palestina, ke Afrika Utara, ke Irak, ke semenanjung Arabia, Persia, kemudian ke Afghanistan, ke Asia Tengah, ke Pakistan, Uzbekistan, hingga Kyrgyzstan. Dan pada masanya dinasti Umayyah ini sudah mulai yang dulu Yunani, bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa yang kita menjadi panutan pada waktu itu dirubah ke bahasa Arab, ya, dirubah ke bahasa Arab. Dan pada masa dinasti Umayyah juga ini mulai ada kajian-kajian tentang di ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu kalam. Nah, ini petanya ini kekuasaan Islam di dinasti Umayyah semakin besar. Nah, kemudian Andalusia ya, khalifahannya Cordoba. Nah, ini setelah Bani Umayyah berlalu ke masa selanjutnya itu Bani Abbasiyah. Nah, pada masa ini ada perubahan atau perpindahan besar, di mana perpindahan ibu kota yang dulu di Suriah, kekhalifahan Bani Umayyah ini dipindah ke Bani Abbasiyah di Baghdad, dan itu terjadi pada zaman Khalifah Al-Mansur. Nah, pada zaman Bani dinasti Abbasiyah ini mulai perekonomian meningkat dengan apa? Berkembangnya bidang pertanian dan pertambangan. Dan perlu kita ketahui, di antara kemajuan di dinasti Abbasiyah ini adalah buku-buku juga sama diterjemahkan dari bahasa Yunani atau Byzantium ke dalam bahasa Arab. Dan di dinasti Abbasiyah itu tadi yang pertama tadi itu berdirinya perpustakaan atau masjid, yaitu mendirikan Baitul Hikmah. Nah, ini pada zamannya dinasti Abbasiyah. Berdirinya Baitul Hikmah itu dinasti Abbasiyah. Karena pada saat itu dinasti Abbasiyah fokus di Baitul Hikmah itu fokus mempelajari tentang ilmu kedokteran. Jadi bukan ilmu agama saja, ilmu kedokteran, ilmu fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Nah, itu ya. Dan selanjutnya, dan disinilah pada zaman dinasti Abbasiyah itu masa keemasan Islam itu di sini, di dinasti Abbasiyah. Karena di situ sudah ada integrasi keilmuan. Jadi keilmuannya bukan hanya agama saja, tetapi sudah
seperti Ibnu Sina, dia ahli agama, ahli apa namanya? Filosof. Kemudian Ar-Razi juga, dan mulai diintegrasi Islam di bidang ilmu bahasa, budaya, astronomi, kimia, geografi, filsafat dan lain sebagainya. Dan yang menarik di masa ini, masa dinasti Abbasiyah ini, selain tadi ada integrasi keilmuan, juga muncul para ahli-ahli hadis seperti siapa? Imam Bukhari, Imam Abu Muslim di bidang hadis, di bidang fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 4 imam itu ada di zamannya Bani Abbasiyah. Bahkan di bidang ilmu tafsir juga ada Ibnu Hisham, kemudian juga bidang tasawuf dan bidang-bidang yang lainnya. Ini disebut masa peradaban Islam yang tertinggi. Majunya Islam di sini dari periode sebelumnya di Bani Abbasiyah. Karena semua ilmu semua itu muncul, baik ilmu umum maupun ilmu agama, terintegrasi semuanya. Dan pada periode yang kedua ini, ya ini Islam tidak mengalami ekspansi yang luar biasa, ya biasa, hanya ekspansi biasa ke Mesir, ke India, ke Persia, ke Turki dan lain sebagainya. Ada catatan yang menarik saja di masanya periode pertengahan ini, 1240 hingga 1400. Itu pada zamannya kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel dari kerajaan Byzantium pada tahun 1453 Masehi. Yang sering kita lihat filmnya itu luar biasa, luar biasa. Dan pada zaman ini juga muncul 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dan yang terakhir, sebelum kita berakhir, pada periode modern ini, ya Islam sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan, sibuk dengan urusan kekuasaannya, karena sudah jadi pemimpin-pemimpin pada rebutan, gitu. Sehingga, tapi tetap pada zaman ini juga kiblat yang dulunya ke Yunani beralih ke barat. Orang barat sudah mulai masa Renaissance, Afklarun, tahu Afklarun, pencerah. Oh, dia melihat Islam begitu maju, orang barat mulai dia berpikir, mulai apa namanya, mengarahkan kiblatnya yang dulu ke Yunani, semua pindah ke barat. Di tahun ini barat mulai maju. Tetapi pada tahun ini juga tokoh Islam juga masih melakukan pembaruan pemikiran Islam, modernisasi Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Seperti di Mesir ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India ada Syed Said Ahmad, dan di Indonesia yang sering kita ketahui ada Kiai Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya, kemudian Kiai Hasim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya, dan ada Persis, ada yang lain-lainnya semuanya, ada Al-Irsyad, semua, ada PUI di pada zamannya ini. Nah itu beberapa periode daripada perjalanan Islam hingga saat ini. Dan itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, mari kita diskusi ringan. Paling ada waktu 5 menit. 5 menit untuk kita diskusi sebelum nanti Bapak kasih tugas, baik secara kelompok mungkin dengan Ikrimah, ataupun dengan Nadia, ataupun dengan Evi, yang nanti tugas individu atau kelompok nanti ada nanti di sini. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Nur Aini, ya silakan. Pada periode kasih tahun 650 sampai 950 Masehi, pada masa Bani Umayyah dan kenapa adanya perpindahan ibu kota ke Bani Abbasiyah? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan kita perlu apresiasi. Kita kasih apa namanya, support, hus gitu ya. 1, 2, 3, hus. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dulu ya. Jadi kenapa kok adanya perpindahan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah pada periode pertengahan ya. Periode klasik ya, maaf ya, pada periode klasik.
Ya karena memang saat itu sudah mulai ada perselisihan antara kepentingan, baik kepentingan politis, baik kepentingan keluarga, baik kepentingan jabatan dan sebagainya. Dan itu sudah wajar. Dari juga zamannya Nabi Adam juga, Habil dan Qabil juga begitu. Kalau sudah melihat ada sesuatu yang ini mewah, ada yang bagus, yang maju, ya pengen, ya, akhirnya seperti itu. Tapi sebenarnya ya itulah perbedaan, itulah namanya bagian daripada sejarah. Jangan disesali, jangan itu dibuat sesuatu yang ya anggap yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu saja. Banyak kan tadi yang baik-baik yang kita jelaskan tadi tentang para filosofis, para ahli kedokteran dari Islam semua, itu yang kita ambil, itu yang kita tiru. Ya, bagaimana? Puas nggak jawabannya? Ada yang lain? Siapa namanya? Perkenalkan, saya yang Kandungani. Ya, siap. Saya mau bertanya, dalam buku Harun Nasution dengan judul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar. Nah, pertanyaannya, kenapa pada masa pasca modern seperti saat ini, Islam tidak mengalami masa kejayaan seperti dulu? Dan ini ya yang menjadi khawatirnya kita, menjadi kesedihan bagi kita semua. Kenapa Islam tidak jaya seperti dulu? Ya mungkin sudah sunnatullah, sudah rencananya Allah, ini bagian daripada rencana Allah, supaya Islam jangan terbuai, jangan terlena ketika sudah sukses, ketika sudah maju. Jangan ribut dengan itu tadi yang ditanyakan, ada korelasinya dengan pertanyaannya Pak Nur Aini tadi. Kenapa kok ini dipindah dari dinasti Umayyah ke dinasti apa? Ya karena ada perebutan kekuasaan, adanya ini. Maka kita ini sebagai umat Islam harus bangga ketika kita itu pernah dulu mencatat sejarah tinta emas. Maka dari sekarang kita seharusnya, kenapa? Ya jawabannya ada di Anda sendiri. Harusnya Anda harus bisa seperti dulu nenek moyang Anda yang bisa maju. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari mereka dulu apa? Kita buka buku-bukunya. Kenapa mereka ini sukses? Kenapa mereka bisa maju? Supaya tidak mundur itu bagaimana caranya? Ya kan Islam itu sudah diatur kan? Dari mulai bangun. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hingga kita tidur lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu diatur semua. Ya itu coba. Kalau Islam itu dipakai, insya Allah salam tadi silm selamat. Dan kita insya Allah akan menjadi bangsa yang maju. Bagaimana? Pak, ada sanggahan atau bagaimana? Ya kalau masih lolos ada sanggahan sebenarnya. Tidak boleh jaya terus. Beri dia oleh sesuatu. Bus. Tepuk tangan. Oke. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kelihatannya masih semangat apa udah lemes ini? Kayaknya yang semangat dosennya saja nih, kok mahasiswanya yang ngantuk-ngantuk. Mas, kenapa ngantuk Mas? Ngantuk. Oh nanti habis ini ngopi ya. Oke, itu mungkin ya. Ada pertanyaan lagi Mbak? Cukup? Ada Pak. Bu, silakan. Oh ini kayaknya menarik. Tapi ini lebih ke pendapat Bapaknya aja. Boleh. Masih bersama pautan dengan pertanyaan dari Mbak yang sebelumnya. Tentang Islam modern zaman sekarang, ada beberapa hukum Islam yang malah hukum Islam maksudnya itu sebuah pelanggaran yang jika dilakukan oleh umat Islam. Jika dilanggar. Tapi dijadikan hal yang makruh oleh orang-orang modern zaman sekarang. Misalnya, contohnya berpacaran dan menggunakan hijab yang kurang sopan atau pakaian yang ya udah yang penting tutup tapi lebih ke membungkus aurat bukan menutup aurat. Ya, ini pertanyaan bagus, kayak sulit untuk dijawab ini kayaknya. Tapi Bapak coba menjawab ya. Oke, baik. Kenapa kalau terjadi seperti itu ya? Merasa sesuatu jadi umum gitu ya. Kalau dalam usul fikih disebut al-'adah mahkamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Tapi bukan yang kepada kejelekannya, hukumnya kebiasaan yang jelek. Kebiasaannya harus yang bagus maksudnya itu dalam usul fikihnya. Kalau ini kan kebiasaan yang jelek dijadikan sesuatu yang wajar. Ya inilah salah satu kemunduran Islam itu dari situ sebenarnya.
Kenapa di zaman modern sekarang ini Islam itu ya dianggap mundur lah, ya kan? Tidak seperti orang Barat, Eropa, mereka tidak Islam tapi dia meniru gaya-gaya Islam. Kita orang Islam tidak memakai Islamnya. Mereka jelas orang Barat tidak tahu itu halal haram. Iya kan? Kita yang tahu halal haram. Tetapi orang Barat itu meniru konsepnya Islam. Banyak orang-orang Eropa, orang-orang Barat pada masuk Islam hanya gara-gara misalnya hanya gara-gara mencintai ibunya, hormat kepada ibunya. Misalnya hanya gara-gara wudu. Iya kan? Hanya gara-gara bersih tiap hari, 5 kali sholat, sujud, hanya gara-gara tunjuk ke tanah. Itu hanya gara-gara sepele banyak orang senang kepada Islam. Tetapi kitanya ini yang melanggar. Sudah tahu khamr itu haram, diminum. Kalau orang Barat ya emang nggak ada haramnya. Ataupun berpacaran itu takrabus zina, daripada mendekati zina itu juga hukumannya adalah dirajam. Ya itu malah berpacaran. Ya karena belum tersadarkan dirinya. Ini yang jadi masalah. Inilah yang jadi runtuhnya Islam. Kadufa usai. Seperti apa? Seperti buih di lautan katanya orang Islam. Kelihatannya ini banyak tapi tidak ada artinya. Nah, ini jangan seperti itu. Maka kita sebagai mahasiswa di sini harus menjaga itu, dan kalian adalah estafeta untuk menyampaikan itu. Iya kan? Siapa lagi kalau bukan kalian yang punya pandangan ideologi yang seperti ini? Itu penting. Ya, tolong ini bagus pertanyaannya agar supaya Islam bisa maju kembali pada zamannya klasik dan pada zaman pertengahan ya. Bagus. Tutang dulu tuh dia. Ya, gimana? Puas atau enggak puas pertanyaannya? Kalau enggak puas masuk pasir aja ya. Oke, ada yang lain? Di kelima? Enggak ada? Cukup. Mas? Ngopi ya di sini ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kiranya dimaklumi. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekeliruan itu hanya milik Bapak sendiri. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Jangan lupa ya, dan tugas bikin makalah ya. Bikin makalah individu, nanti penyampaiannya secara kelompok. Ya, nanti minggu depan ya kita diskusi tentang ini. Terkait tadi yang 3 permintaan dari Bapak tadi ya, nanti disampaikan di sini. Kita diskusi nanti minggu depan dengan membawa makalah masing-masing. Siap? Siap. Siap? Siap. Kok masuk suaranya? Ini bagaimana Islam mau maju nih kalau siap? Siap. Nah, seperti itu. Baik, kalau gitu coba nah, nanti ada tugas ya. Dicatat. Ini kita coba nanti di sini di RPS ini. Nanti kita bagi misalnya kelompok 1 si Mbak siapa namanya? Nurhaini dengan siapa? Dewi Ayu. Nanti tolong bikinkan makalahnya dengan kisi-kisinya nanti ya, sub-subnya konsep Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Nanti apa saja yang kalian temukan, tentu nanti dengan menggunakan referensi dari jurnal boleh ya, jurnal dari pustaka yang lain juga boleh. Begitu juga sama kelompok 2 siapa namanya ini? Iklima dengan Hilda. Nah karena ini juga sama dianggap berdua aja ya. Mbak siapa namanya? Fiani dengan Mas Jihad. Wah ini namanya bagus sekali. Harus berjihad ini. Nah ini juga sama ya. Nanti minggu depan dibikin makalahnya dan nanti diskusi di sini. Nanti ada yang maju, nanti ada yang tanya jawab. Bapak nanti menyimak saja dan tolong ya baca buku. Terutama tadi buku-buku kalau bisa buku-bukunya Harun Nasution tadi ya. Harun Nasution, kemudian kalau bisa tadi bukunya yang Topik Huruf itu kan bagian daripada referensi ya. Kemudian juga
apa namanya, bukunya ini untuk student itu juga boleh dibaca, cari-cari poin-poin pentingnya. Yang paling penting juga nanti lebih kepada, karena ini kan materinya kontribusi Islam dalam apa, pengembangan peradaban dunia ya. Jadi otomatis kalian diteliti lebih dalam, di mana sih kontribusi yang terbaik yang menjadi referensi sehingga orang Barat itu mengakui Islam itu mempunyai kontribusi yang besar dalam peradaban dunia. Ya seperti tadi yang salah satunya kasih bocoran sedikit di abad klasik tadi itu, periode klasik tadi itu kan ada yang pada zamannya Bani Abbasiyah ya, itu kan Islam begitu apa namanya, sangat banyak sekali para ilmuwan yang muncul pada waktu itu. Matematika penemu angka nol, al-jabar itu kan juga dari Islam. Iya, semua. Kemudian ya, yang jelas Ar-Razi juga, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Itu luar biasa kalau kalian dipelajari individu si tokoh ilmuwan tadi itu, kalian paling tidak akan kena kecipratan lah ilmunya. Biografinya dipelajari, diteliti lebih detail, dikupas tuntas, kupas habis, sehingga kalian benar-benar oh Islam itu begini ya dulu, oh Islam itu luar biasa dulu. Ini harapannya kepada kalian, karena kalian ini seorang mahasiswa yang dimana mahasiswa itu adalah harus berpikir kritis, tidak iya Pak, iya Bu, iya harus pandai apa, berkomunikasi, berdialog. Tentu orang pandai berbicara itu kan ada dasarnya. Kenapa kamu diam? Ya ada dua kemungkinan. Karena kamu diam memang tidak karakternya pendiam, ya kan? Tetapi ada juga memang orang yang karakter pendiam ketika sedikit dibuka, dia ternyata omongannya kayak tadi gini, ternyata bisa berbicara. Itu harus begitu mahasiswa itu. Tidak boleh apa namanya pasif, harus aktif. Harus aktif. Nah itu ya. Nah sambil berjalan waktu ini tolong diisi dulu apa namanya absensi ya, supaya kehadiran ini akan menambah nilai untuk di semester ini. Gimana tadi di rumah? Apakah ada kendala mau berangkat kuliah? Ada ya? Apa? Banyak bocor? Oh bukan? Oh iya, ya itu memang harus ini sabar. Itulah ujian daripada mahasiswa-mahasiswi. Dulu juga Bapak sama merasakan begitu. Iya sama. Oh anak boleh. Udah cukup ini lamanya ini Mbak. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas absensi dan atensinya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan hidup, kemudahan dalam hidup, keluasan rezeki terutama ini. Dan
kelancaran dalam segala urusan. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.